Halo, perkenalkan nama saya Mas Suprandi Muheo. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Perancangan dan Evaluasi Sistem Trading Forex berbasis Ensemble Cat Boost dan LSTM. Nah, penelitian ini membahas bagaimana membangun sistem trading harian di pasar forex dengan menggunakan dan menggabungkan dua model machine learning dan mengevaluasinya langsung menggunakan backtesting. Nah, pasar forex itu bersifat volatil dan non-linear sehingga sulit dimodelkan dengan pendekatan sederhana. Karena banyak penelitian di luar sana, banyak penelitian machine learning hanya fokus pada akurasi prediksi tanpa menguji apakah sinyal tersebut benar-benar menguntungkan saat diperdagangkan. Nah, sehingga penelitian ini mengusulkan sistem trading berbasis ensemble, cat boost, dan LSTM dengan optimasi parameter trading seperti threshold, bukan saja akurasi, tapi seperti threshold, stop loss, dan take profit. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan profit factornya 1,442 dengan win rate sekitar 48,3% pada data uji. Nah, apakah ini baik? Mari kita lanjut ke slide ketiga. Nah, kita masuk ke pendahuluan dulu. Pasar forex ini adalah pasar terbesar dengan pergerakan harga yang sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Nah, kebanyakan trader itu menggunakan indikator teknikal sederhana, sementara banyak riset machine learning atau ML itu hanya menilai akurasi prediksi. Nah, masalah utamanya itu apa? Masalah utamanya itu diangkat penelitian ini untuk karena adanya kesenjangan antara prediksi harga dan profitabilitas yang nyata dalam sistem trading. Nah, kita masuk langsung ke metodologinya. Oke. Nah, penelitian ini merancang sistem trading harian dengan horizon 1 hari ke depan. Nah, itu kata yang saya letakkan di PowerPoint ini, di mana input sistemnya itu adalah data harga OHLC atau open, high, low, dan close, dan ada fitur teknikalnya. Sedangkan outputnya adalah sinyal trading dan parameter eksekusinya. Nah, dari sini terbagi menjadi 3 metodologinya. 3 tahap utamanya, pertama itu pengolahan data dan pembentukan fitur, serta pembagian data secara time base. Kedua, ada pelatihan dua model berbeda, yaitu pertama CatBoost untuk data tabular dan LSTM untuk data deret waktu atau sequence. Nah, yang ketiga, penggabungan model dan optimasi parameter trading melalui backtesting. Nah, dari 3 tahap itu, ada batasan penelitian yang dibuat agar fokusnya itu pada desain sistem dan evaluasi profitabilitas. Jadi bukan hanya pada data fundamental atau banyak instrumen. Uh, kita masuk langsung ke studi terkait. Studi terkait ini menunjukkan LSTM banyak digunakan untuk prediksi harga, tetapi jarang dievaluasi dari sisi profit trading. Dan model boosting seperti CatBoost itu efektif untuk data tabular, namun sering berhenti pada metrik akurasi. Dan ketiga itu ensemble model terbukti meningkatkan stabilitas, jadi LSTM, dan model boosting, cat boost yang tadi, itu meningkatkan stabilitasnya. Tetapi optimasi parameter tradingnya sering masih sederhana, belum begitu kompleks. Jadi dalam studi terkait ini membahas bahwa penelitian ini memadukan ketiga pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke gap penelitian. Gap penelitian menjembatani prediksi dan profitabilitas nyata, bukan probabilitas tapi profitabilitas nyata. Nah, di sini saya menulis dan meletakkan ada kalimat di situ bahwa gap utama penelitian sebelumnya itu kurangnya integrasi antara model prediksi dan sistem trading di dunia nyata. Sehingga penelitian ini memposisikan diri dengan menggunakan dua model probabilitas modern, menggabungkan secara eksplisit kedua CatBoost dan LSTM melalui meta decision tree, dan juga mengoptimasi parameter trading di dalam satu kerangka backtesting. Jadi ada tuningnya atau ada hyper parameternya menggunakan GA untuk kita melihat mana yang terbaik. Seperti itu. Sehingga kontribusi penelitian ini tidak hanya pada prediksi saja, tetapi juga pada implementasi strategi trading yang dapat dievaluasi secara langsung. Nah, bagaimana sistem yang dibangun?
sistem yang dibangun atau alur kerja dan algoritmanya. Di sini ada algoritma 1 pipeline System Trading Ensemble CatBoost LSTM. Pertama itu baca data open, high, low, close, history. Jadi ada datasetnya, dimasukkan, dia akan baca semua kolom untuk open, high, low, dan close. Hitung fitur teknikalnya, bentuk tabel arah dan buang bar yang tidak lengkap, contohnya seperti NaN, seperti ya ada kolom yang tidak lengkap. Masuk ke train validation test, sampai kita jalankan backtesting pada data train dan juga data test. Nah, hasilnya apa? Itu kita dapat menggunakan model ini dan mendapat parameter terbaik untuk sinyal trading yang terbaru. Jadi kita bisa mendapat output, oke, mana yang terbaik, parameter yang terbaik kita bakal gunakan dan kita maksimalkan dalam model yang kita bakal gunakan. Nah, pembentukan fiturnya apa? Nah, pembentukan fiturnya di sini. Fitur yang digunakan itu meliputi candlestick dasar, moving average, dan volatilitas. Nah, jadi label itu ditentukan dari arah harga penutupan hari berikutnya. Dan di sini CatBoost itu menangani hubungan non-linear pada fitur tabular, sedangkan LSTM yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu menangkap pola pola temporal dari beberapa hari sebelumnya. Nah, probabilitas kedua model ini karena dijalankan masing-masing independen dulu, tapi di akhir mereka digabungkan ensemble. Jadi karena ensemble satu dan satu LSTM dan CatBoost ini digabungkan, jadi probabilitas kedua model ini ketika digabungkan itu caranya bagaimana? Nah, caranya itu menggunakan meta decision tree. Jadi bukan sekedar dirata-ratakan. Misalnya CatBoost memiliki hasil sekian, LSTM sekian, dirata-ratakan. Tidak seperti itu. Tapi kedua ini digabungkan menjadi satu menggunakan meta decision tree, tidak dirata, bukan hanya dirata-ratakan, tapi digabungkan menggunakan meta decision tree. Jadi sinyal trading yang dihasilkan itu berdasarkan threshold dan dilengkapi dengan stop loss, take profit, serta aturan seperti break even untuk mengendalikan risiko. Nah, kita langsung masuk ke evaluasinya. Evaluasi dataset, metrik, dan hasil pengujian. Nah, di sini ada dataset pembagian data, ada 6.767 bar, dan secara kronologis itu 75% untuk dilatih atau train, 15% validation untuk validasi, dan 10% untuk data uji. Nah, metrik evaluasinya apa? Metriknya ini, win rate, total profit, profit factor, dan max drawdown. Jadi, profit factor yang tinggi dengan drawdown yang moderat atau kecil, itu lebih diutamakan daripada win rate yang tinggi. Oke. Jadi, dari sini kita dapat melihat hasilnya bahwa ensemble atau gabungan CatBoost dengan LSTM menggunakan meta decision tree itu menghasilkan 48,3% dan max drawdown-nya lebih kecil dan menunjukkan bahwa profit factor-nya adalah 1,442 pada data uji. Jadi lebih baik dan lebih stabil dibandingkan CatBoost dan LSTM secara terpisah atau secara tunggal. Dan analisis dan kesimpulannya apa? Analisis dan kesimpulannya apa? Win rate di bawah 50% tidak berarti sistem itu merugi. Jadi jika di bawah 50% itu sistem pasti gagal. Nah, tidak seperti itu. Tapi win rate di bawah 50% itu tidak berarti sistem rugi jika RR atau risk ratio-nya itu risk reward-nya, rasio risk reward-nya itu baik. Jadi ensemble ini membantu menyaring sinyal lemah dan meningkatkan kualitas transaksi. Jadi optimasi parameter trading itu terbukti sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita mau. Nah, jadi penelitian ini kesimpulannya apa? Penelitian ini menegaskan pentingnya mengevaluasi sistem trading dengan metrik finansial, bukan hanya akurasi prediksi. Kesimpulannya apa? Sistem ensemble CatBoost dan LSTM yang dirancang mampu meningkatkan stabilitas dan profitabilitas dalam trading. Tapi meskipun demikian, win rate-nya 48,3% dan profit factor-nya 1,442, penelitian ini juga memiliki keterbatasan sehingga
penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji lebih banyak instrumen, bukan gold saja, XAUSD, tapi menguji lebih banyak instrumen, dan menambahkan fitur fundamental dan sentimen, serta memodelkan biaya transaksi dan slip rate agar realistis. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.